Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albab, kelas PJKR 4A, NPM 202300059. Di sini saya akan mengerjakan tugas sport jurnalis. Saya di sini akan mewawancarai dulunya seorang atlet, terus sekarang menjadi seorang pelatih bola basket yang bernama Mas Wisnu Mahardika. Halo teman-teman, nama Dicit. Perkenalkan, Iya. monggo perkenalkan dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mahardika Mukti. Saya juga di sini sebagai mahasiswa PJKR Ugri juga. Tapi alhamdulillah sekarang saya melatih basket di salah satu sekolah di Kabupaten Pemalang. Oke, monggo Mas Ulil, mau apa lagi? Ya, untuk Mas Wisnu sendiri, langsung saja ya Mas. Ya, silakan. Enak nggak ya jadi pelatih itu? Ya, jadi pelatih itu ya apapun yang kita lakukan itu pasti ada enaknya dan enggaknya. Contohnya misal kayak hal yang enak itu ya kita nambah pengalaman yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Ngelatih nggak semua kita harus tahu. Melatih itu ya belajar bareng-bareng. Itu juga nggak semua pelatih itu grade-nya di atasnya pemain, bahkan juga ada yang pelatih itu di bawahnya pemain dari SMK yang saya ajak juga. Mereka lebih pintar dari saya sih, makanya kan saya belajar banyak dari mereka juga belajar dari saya. Ya enaknya seperti itu, kita nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah kegiatan juga. Terus nggak enaknya itu kadang misal kayak dari pelatihnya udah sering kayak berangkat terus, Tapi muridnya malah kadang siswanya itu malah kayak nyepelein, malah nggak berangkat kayak gitu kan. Jadi biasanya kan kayak sia-sia ya udah berangkat. wis kesel mangkat tapi malah Muridnya siswanya orang pada mangkat kan, jadi kayak kesannya sia-sia malah makan. wis Yang makan ya mangkat tapi malah siswanya ora ono kan, jadi kesal dhewe lah. Tapi gitu sih Mas, nggak enaknya jadi pelatih itu. Ya masih banyak lain juga, mungkin kita harus banyak mengorbankan waktu. Kayak sekarang kan saya juga masih kuliah, jadi kan harus bisa membagi waktu. Ketika saya kuliah Dan itu kapan, ketika saya melatih juga harus kapan. konsisten ya Mas. Jadi punya 2 tahun jawab lah. Ada tanggung jawab di kuliahnya juga, ada tanggung jawab ketika di sekolahan yang saya latih juga. Iya. Gitu, Mas. Dan ada perbedaannya apa enggak ya dari Mas Wisnu menjadi seorang atlet basket dan sekarang sudah alhamdulillah ya menjadi pelatih di SMK Praja Kabupaten Pemalang. Kalau soal perbedaan itu pasti ada. Bedanya ya ketika jadi atlet itu kan saya hanya menerima materi dari seorang pelatih. Iya. Itu dulu waktu jadi atlet kan. Kalau sekarang kan saya harus mencari materi, harus memikirkan materi apa yang dibutuhkan oleh juga siswanya. Sekiranya misalkan mau kayak ada event-event apa, kayak kemarin juga kan ada event ya, kita juga lihat lawan-lawannya juga. Kita harus berpikir gimana caranya, misal kayak melawan tim A atau tim yang lain kan, kita juga harus memikirkan strateginya juga, mempersiapkan latihan apa aja yang harus kita latih kepada anak-anaknya. Kalau itu sih bedanya, kita harus lebih siap dari materinya. Kalau dulu kan kalau waktu jadi atlet kan cuma mangkat latihan untuk nggak mikir materi ya. Kalau pelatih itu malah ya tanggung jawabnya tanggung jawabnya lebih besar. Kadang kan juga ketika tim kita kalah kan yang diajak bukan juga hanya pemainnya. Kemarin juga
waktu ada Popda itu kan ya belum resmi juga sih dari sekolahan yang saya latih itu kalah. Terus supporternya itu malah ngejek-ngejek, bukan ngejek pemain tapi malah ngejek pelatihnya. Loh, risiko kok malah kalah isi ini. Yo, kuwi lah namanya juga netizen ya, maksudnya kan yo kadang mulutnya kan seenaknya mereka gitu loh. Betul. Ya, tapi ya mau gimana lagi, udah tanggung jawab kayak gitu. Tapi untuk konsep Mas Wisnu sendiri untuk melatih di SMK Praja kan masih anak-anaknya masih kan belum apa ya itu belum bisa itu ya belum bisa tanggung jawab yang sepenuhnya. Untuk konsepnya masih yang teknik yang apa itu dasar-dasarnya apa ya, udah langsung nyakup yang lebih. Kalau pelatih itu ya setahu saya itu biasanya ada pembukuan, jadi itu ada latihan mingguan, bulanan sama tahunan. Jadi ya ditarget lah, jadi kayak harus tertata, jangan asal melatih. Jadi ketika kita melatih itu ben ora sia-sia waktune. Misalkan kayak minggu pertama kita latihan fundamental, terus minggu kedua kita latihan fisik, minggu ketiga kita latihan teknik, terus defense sama offense ya. Jadi kayak konsepnya ya kalau dari saya sih ada latihan, ada konsep mingguan dan bulanan sama jangka panjang itu ya biasanya kayak cari lawan buat sparring biar jam terbang dari siswanya itu siswa juga banyak juga. Itu sih kalau konsep untuk latihannya. Berarti untuk apa itu sudah apa itu ya mengikuti event-event di mana aja itu Mas? Kalau saya waktu saya ngelatih itu baru kemarin Popda sama event Pekalongan kemarin ya, cuma baru dua ada dua event. Terus itu untuk hasilnya gimana ya Mas? Maaf ya. Ya hasilnya ya belum memuaskan ya, karena kesiapan dari kita loh, maksudnya dari para pemainnya itu belum siap, kurang siap untuk bertanding. Jam terbang dari mereka juga belum masih kurang rendah ya. Apalagi yang cewek itu kadang yang berangkat cuma beberapa itu sih. Makanya kan ketika ada pertandingan ya hasilnya ya itu loh nggak terlalu belum bisa juara. Tapi nggak apa-apa ya Mas, belum ya namanya rezeki-rezekinan. Betul, rezeki-rezekinan. Tapi untuk Mas Wisnu sendiri untuk memotivasi siswa-siswa yang pada ikut ekstrakurikuler ya benar ya? Apa bukan? Ekstrakurikuler ya. Di situ motivasinya gimana kepada siswa-siswanya biasanya? Kalau motivasi itu biasanya memberikan motivasi. Ketika evaluasi latihan itu biasanya kan ketika latihan mereka cooling down, terus kan evaluasi ya. Pertama evaluasi mengenai materi yang latihannya, sama ya kasih motivasi. Misalkan mau ada event terus ya dikasih motivasi, nanti itu lawannya misalkan lawannya SMA mana, misalkan lawan SMA 1 atau apa kan, mungkin kan SMA kan lebih pinter ya, kasih motivasi kayak kita harus berani percaya diri lah, percaya sama diri kita sendiri, percaya sama pimpinan juga ya, kita kasih motivasi tak banggain gitu loh. Misalkan kayak aku punya kalian punya playmaker yang bagus, punya center yang bagus, punya defense, kita punya defense yang bagus, punya bagus juga. Jadi jangan takut ketika lawan tim yang besar itu, jangan takut, karena kita juga mempunyai tim yang kuat, kita juga mempunyai pemain yang hebat juga. Jadi ya kasih motivasi terus, jangan malah kan lawan berat terus malah ngedongke. Kan kayak apa ya kurang lah seorang pelatih kan, jangan bilang yang nggak bagus. Kita harus ngasih
yang ngasih semangat biar biasanya itu hasilnya memuaskan. kalau dalam basket itu ya mas, kalau misalkan lagi pertandingan, misalkan pemain yang down dulu waktu aku main di Tegal itu tahu lawannya Itu pas yang di Tegal itu turnamen apa? iya turnamen Disertain apa enggak ya? waktu dulu itu di Tegal di Poltek Tegal kalau nggak salah tahun 2000 ya 2012 kayaknya 2018. nah enggak 18 itu 2017. Oke, dulu tuh aku masih jadi atlet itu tingkat Jawa Tengah sama Jawa Barat. Pertama itu lawan Jawa Barat kalau nggak salah, itu kan pas kita cuma quarter quarter 1 sama 2 itu timnya aku itu nggak cuma lari tok, jadi skornya itu 15-0. Terus dikasih motivasi sama pelatih yang dulu itu percaya lagi ya alhamdulillah kita comeback di quarter 3 sama 4 kita unggul, kita mendapatkan poin ya, akhirnya kita menang juga kalau nggak salah tuh lawan mana ya, pokoknya Jawa Barat lah. Terus main lagi lawan Tegal kalau nggak salah itu lawan yang di Tegal. Oke, lanjut deh Mas Ulil, tadi kan waktu main di Tegal itu tingkat Jawa Barat Jawa Tengah ya, itu yang tadi saya bilang quarter sama 1 sama 2 itu dimana dapat poin, terus saya kasih motivasi sama pelatihnya, alhamdulillah comeback juga betul, terus menang, terus lanjut lawan Slawi kalau nggak salah, itu lawan Nasional Slawi ya enggak tahu juga sih, mesti dilalah ki pemain ekonomi mainnya pada kasar-kasar, terus banyak yang kena foul trouble kan, jadi tim pemain ini nggak main, terus pada sederhana tinggi. Terus ya menang lagi, terus kita masuk semifinal ketemu sama Tegalnya, SMA Tegal kalau nggak salah itu, karena itu pemainnya besar tinggi, ketika mereka defense cuma defense 1-2 setengah lapangan, mereka kayak gini semua. Jadi nggak bisa lewat gitu loh, cuma masukin bola itu cuma 10 tok kayaknya, 10 berapa, karena ketinggalan. Tapi untuk hasilnya gimana tuh pas lawan Slawinya itu? Hasilnya lawan Slawi menang, lawan SMA Tegal itu kalau nggak salah yang kalah di semifinal, terus perebutan juara 3 sama SMA 3 Pekalongan itu ya kalah. Jadi juara 4 waktu itu ya, karena tiap hari main terus, fisiknya juga berkurang, bolak-balik Tegal Pemalang kan over ya, berarti overtraining ya? Iya, kehabisan tenaga, ada yang sakit juga, terus ya kita belum bisa meraih yang juara 3 itu, tapi ya kita alhamdulillah juara 4, dapat piagam juga, dapat piala juga, tapi nggak dapat uang penghargaan waktu itu mas, waktu di Tegal ya apa ya gitulah, ketika jadi pemain ya kita mendapatkan apa ya, kayak euforia ketika pertandingan, terus ketika jadi pelatih kan kita bukan hanya mendapatkan euforia ketika, tapi kan kita harus juga mikir gitu loh, mikir anak-anak itu harus main seperti apa ya, betul. Ketika lawannya ini itu harus kayak apa gitu, jadi ya ada enaknya ada enggaknya gitu, jadi pelatih pokoknya dinikmati ya, jalani walaupun itu susah apa enggak jadi pelatih itu ya mas ya. Ya betul. Oke, terima kasih mas, sampai sini dulu ya wawancaranya. Terima kasih, matur suwun sampun mengasih informasi tentang bola basket, pelatih, dan pas Mas Wisnu menjadi seorang atlet ya, kita memberi semangat lagi pada teman-teman PJK Rugris, semoga tambah semangat berolahraga. Moga mas ya. Pesan untuk teman-teman dari PJK Rugris, tetap semangat, jangan mudah loyo,
jaga kesehatan karena musimnya kan masih musim kemarau ya, masih Iya, ketiga betul. lah. Banyak yang bilang musim ketiga. Jadi kan ya jaga kesehatan karena kan anak-anak olahraga itu kan banyak aktivitasnya. Jadi ya banyak ini istirahat sama asupannya juga dijaga, jangan minum es biar sehat. Betul. Oke. Ya, terima kasih dari saya selaku moderator. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.